Terima kasih Pak Leo atas waktunya. Selamat pagi semuanya, adik-adik semua, SMA Santo Paulus. Apa kabar semuanya ini? Saya doakan semuanya selalu sehat. Dan tak terasa masa pandemi ini sudah 2 tahun ya kita hadapi. Dan adik-adik ini udah kelas 3, sebentar lagi akan lulus SMA. Jadi mungkin dari beberapa dari teman-teman, adik-adik semua sudah mengenal e-calling. Jadi saya perkenalkan dulu diri saya. Nama saya adalah Andreas. Saya adalah CEO dari e-calling di Indonesia dan di Australia. Dan tugas kami di e-calling ini, tugas kami di e-calling ini adalah sebagai konsultan pendidikan internasional khusus untuk pendidik adik-adik yang ingin melanjutkan sekolahnya ke Australia, Malaysia, Kanada, Singapura, dan juga ke Cina kita juga ada. Nah, untuk lebih jelasnya, mungkin saya akan menayangkan sedikit video perkenalan kami kepada adik-adik Santo Paulus ya. Mungkin Miss Monica bisa dibantu untuk sharing videonya. Oh, oke, Pak. Kami adalah agen pendidikan luar negeri yang telah berdiri sejak tahun 1997 dan kami sudah membantu lebih dari ribuan murid Indonesia dan Malaysia untuk dapat kuliah ke Australia, New Zealand, Kanada, Malaysia, dan Singapura. Kami adalah Qualified Education Agent Counselor dan teregistrasi sebagai Migration Agent serta memiliki kantor utama di Sydney, Australia. Kami juga bekerja sama dengan lebih dari 200 sekolah dan universitas di Australia dan negara lainnya. Dan melalui e-calling, kamu tidak perlu membayar tambahan seperti biaya konsultasi dan biaya agent. Sebaliknya, e-calling akan memberikan kamu banyak promo menarik seperti beasiswa langsung dari universitas favorit kamu, diskon pembayaran melalui e-calling, gratis biaya pendaftaran, dan masih banyak lagi. Pastikan klaim kamu dengan persyaratan dan dokumen yang kamu perlukan. 3. Kami akan mendaftarkan. Keempat, setelah proses pendaftaran, kamu akan mendapatkan offer letter sebagai tanda bahwa kamu diterima oleh universitas pilihanmu. Kelima, kamu melakukan pembayaran biaya sekolah dan asuransi kesehatan sesuai dengan perincian biaya yang ada di offer letter kamu. Keenam, kamu akan melakukan pengajuan aplikasi student visa dan medical check up yang dibantu kami. Ketujuh, setelah aplikasi student visa kamu sudah diajukan, kamu tinggal menunggu hasil keputusan visa kamu. Dan yang terakhir, jika visa kamu sudah disetujui, kamu bisa langsung berangkat ke Australia. Setelah kamu sampai di Australia, kantor pusat kita di Sydney, Australia akan selalu siap membimbing kamu selama kamu menyelesaikan pendidikanmu, yang mana servis ini tidaklah tersedia di agen lainnya. Sudah lebih dari ribuan murid memilih e-calling sebagai agen pendidikannya. Jadi, apakah kamu yang selanjutnya? Baik, terima kasih. Nah, adik-adik semuanya mungkin sudah melihat sedikit video perkenalan kita tentang e-calling dan servisnya. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin perkenalkan dulu yang bergabung dengan kita di tim e-calling ini. Jadi di sini ada dari tim dari Indonesia dan Australia. Jadi kantor kita yang di Australia itu juga ikut bergabung.
Jadi saya kenalkan dulu dari Indonesianya. Di sini ada Juvia dan juga ada Monica, ya, yang nanti kalau adik-adik di Pontianak itu akan dibantu oleh mereka untuk servis, konsultasi, dan pendaftaran sekolahnya. Dan kemudian untuk tim di Australia itu ada Pak Edi. Pak Edi ini sebagai office manajernya di Australia, dan beliau ini juga sudah warga negara Australia, ya, orang Indonesia, orang Pontianak yang sudah menjadi warga negara Australia. Kemudian ada Miss Michelle. Miss Michelle ini juga orang Indonesia yang dulu juga berangkat ke Australia menggunakan jasanya e-calling, ya. Betul ya. Dan kemudian ada Miss Reni, ya. Miss Reni itu juga dari Jakarta dan beliau juga menggunakan servis e-calling pada saat berangkat ke Australia. Ini semuanya mantan e-calling dan saat ini berkarya bersama e-calling. Nah, selanjutnya saya akan memberikan sedikit presentasi kepada adik-adik dan saya harapkan nantinya setelah akhir dari presentasi ini, adik-adik bisa bertanya kepada kita, bisa menambah pengetahuan, terutama tentang servis dan juga tentang pendidikan ke luar negeri. Ya, jadi mungkin saya bisa mulai dengan presentasi kita. Silakan di-share ke itunya. Nah, jadi mungkin dari adik-adik semua ini ada yang belum berencana atau belum merencanakan untuk pendidikannya apakah ingin sekolah ke luar negeri ataupun di dalam negeri, ya. Jadi ini bisa dijadikan sebagai perbandingan buat kita semua sehingga nanti kalian bisa memilih yang terbaik untuk kalian. Ya, jadi sebagian besar dari kita itu kan banyak berpikir bahwa pendidikan ke luar negeri itu sangat mahal. Padahal saat ini banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh sekolah-sekolah di luar negeri, baik di Australia, di Malaysia, di Singapura, Kanada, itu banyak sekali kemudahan. Dan juga setelah selesai pun ada lagi ekstra-ekstra yang bisa kita dapatkan dari pendidikan di luar negeri itu. Ya, kita mulai dari slide kita ya. Jadi kita ini ada membantu pendidikan di Australia, Malaysia, New Zealand, Singapura, dan Kanada, termasuk di Cina sebenarnya. Nah, cuman walaupun tidak begitu banyak student-student yang melanjutkan ke Cina, yang dari Pontianak ini, tapi kita juga menyediakan servis ini. Next. Nah, sebagai informasi kepada adik-adik semua, untuk di Australia, e-calling ini, jadi kami ini adalah Qualified Education Agent Counselor. Jadi Qualified Education Agent Counselor ini wajib dimiliki oleh setiap konsultan pendidikan yang membawa atau memberikan konsultasi kepada adik-adik ataupun klien yang ingin melanjutkan pendidikannya ke Australia. Nah, sebagian besar dari kantor-kantor konsultan pendidikan di Indonesia banyak yang hanya sebagai sub-agent. Ya, dia menerima memberikan informasi tanpa mendapat sertifikasi dari pemerintah Australia. Nah, Qualified Education Counselor inilah yang menunjukkan bahwa kita ini adalah resmi dan diakui oleh pemerintah Australia. Dan kita sudah mendapat training dari pemerintah Australia. Ya, ini adalah sertifikatnya. Next. Ya. Dan kemudian kita juga ada Justice of Peace ya. Justice of Peace ini itu dipegang oleh Pak Edi. Jadi salah satu servis kita selain kita memberikan konsultasi pendidikan di Australia, adik-adik sesampai di Australia nantinya kita juga tetap bimbing. Jadi kalian tidak usah khawatir sesampai di sana nanti kita akan bimbing. Nah, itu nanti servisnya akan dijelaskan oleh pihak Australia apa saja yang mereka bantu. Nah, salah satunya itu adalah Justice of Peace yang di mana
kita mau legalisir dokumen atau apa, itu akan dibantu oleh Pak Edi. Jadi beliau itu berhak melegalisir dokumen di Australia. Jadi misalnya untuk melihat aslinya, kalau kita di sini biasa menggunakan notaris, nah ini kita ada servis yang diberikan oleh kita, dan ini tidak dimiliki oleh tempat lain, oleh agen lain yang ada di Pontianak ini mungkin tidak ada servis ini. Dan ini kita akan berikan free of charge, dan itu tidak ada biayanya. Ya, next. Jadi saya ingin kenalkan Australia. Jadi Australia ini adalah ranking 3 bagi pelajar internasional ya di seluruh dunia yang menjadi tujuan untuk pendidikan ke luar negerinya. Ya. Terus next. Nah, ini saya showingkan terus aja ya slide-nya ya. Silakan terus, Bu. Jadi Australia itu punya modern fasilitas ya. Terus tempat belajarnya itu friendly, aman. Jadi kalau namanya itu kalau kita di negara-negara lain biasanya ada namanya diskriminasi, kalau di Australia itu tidak ada diskriminasi, dan setiap jalan di Australia itu rata-rata ada dipasang CCTV, jadi itu aman sekali. Next. Jadi kalau di Australia pun pada saat kita belajar, ini salah satu keuntungan buat kita. Jadi keuntungan dari Australia itu adalah kalau kita belajar di sana, itu banyak sekali teman-teman dari luar negeri. Jadi sekarang saat ini, yang namanya belajar itu hanya untuk pengetahuan dan pendidikan. Tapi untuk networking, itu lebih penting. Karena people say that, it's not about what you know, but who you know. Jadi kalau misalnya adik-adik suatu saat nanti setelah selesai, mau berbisnis atau mau bekerja, itu perlu networking. Nah, networking itu biasanya didapat dari teman-teman yang banyak. Nah, apabila kamu banyak teman dari luar negeri, ini adalah kesempatan buat kamu itu bisa kembangkan usaha global. Saat ini, internet sudah sangat baik, ya, sehingga bisnis apapun bisa kita lakukan. Misalnya kita ada di Pontianak, kita mau berbisnis di Australia atau berbisnis di Malaysia, itu sangat mungkin sekali. Nah, dengan adanya networking dengan teman-teman yang dulunya sekolah bareng di Australia, nah ini kesempatan kamu bisa memperbesar bisnis kamu, bahkan mendapat investor. Next. Ini ya di Australia jelas kamu bisa belajar bahasa Inggris ya. Jadi belajar bahasa Inggris itu kamu bisa mendapat aksen yang bagus di Australia pun. Ya, yang tadinya kita nggak bisa bahasa Inggris, nanti bahasa Inggris kita akan sangat baik sekali. Next. Nah, di Australia ini ada kelebihan yang diberikan oleh pemerintah Australia kepada pelajar di luar negeri yang ingin sekolah ke Australia. Jadi, kita itu diperbolehkan untuk bekerja selama 40 jam per 2 minggu. Dan itu secara resmi. Nah, banyak sekali murid-murid menggunakan kesempatan kerja. Jadi, banyak sekali contoh, misalnya mereka belajar cookery ya, memasak ya. Sesampai mereka di Australia, mereka bekerja mencari part-time di restoran Australia, dan mereka di situ mendapat experience, bahkan mendapat gaji. Bisa membantu sedikit untuk biaya hidupnya. Nah, next. Jadi, ini yang menarik ya dari pendidikan di Australia. Career prospect after graduated. Jadi setelah selesai, career prospect itu banyak. Pertama, kalau misalnya kamu S1 di Australia selesai, kamu itu diperbolehkan meng-apply visa untuk postgraduate visa itu selama 2 tahun. Kamu bisa 18 bulan, kamu bisa bekerja dulu di Australia untuk mendapat pengetahuan, mendapat pengalaman, ya, mendapat surat keterangan kerja. Kemudian apabila kamu ingin kembali ke Indonesia, kamu bisa kembali ke Indonesia dengan gelar dan pengalaman kerja. Nah, bahkan kalau kamu lulusan dari Australia pun, Anda mau bekerja di perusahaan-perusahaan besar, baik di Indonesia ataupun di luar negeri, itu sangat mungkin sekali. Apalagi zaman sekarang ya, adik-adik mungkin tahu ya, sekarang semuanya kita udah work from home. Jadi banyak sekali kayak seperti lowongan-lowongan kerja itu dari Google, ya, ataupun dari Alibaba
yang mereka juga mempekerjakan orang-orang dari rumah. Jadi kamu tidak harus bekerja ke kantor, ke office. Nah, itu perusahaan-perusahaan seperti itu sangat mungkin sekali bagi kita itu untuk lamar ya, untuk mendapat kesempatan bekerja di sana. Next. Nah, di sini mungkin ada sedikit komparasi ya, perbandingan antara belajar di Australia dan belajar di Indonesia. Di sini adik-adik bisa lihat ya, durasi belajarnya di Australia itu untuk S1 itu sekitar 3 tahun ya, untuk S1 ya. Kalau untuk di Indonesia itu, kalau S1 itu sekitar 4-5 tahun, kalau misalnya S1. Nah, terus sertifikatnya itu diakuin secara internasional, kalau di Indonesia mungkin lebih banyak diakui oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia saja. Dan itu sangat jelas sekali pada saat kita melamar kerja, kalau kita sekolah di Australia itu, lulusan Australia itu mungkin akan lebih mudah bersaing di dalam dunia kerja. Kemudian pilihan jurusannya juga banyak. Kalau di Australia itu banyak sekali. Karena banyak sekali jurusan juga yang di Indonesia ini yang masih belum ada. Kalau di Australia itu pilihannya banyak sekali. Terutama misalnya adik-adik mau sekolah ke Monash, UNSW, UTS. Nah, itu pilihan-pilihan sekolahnya, jurusannya banyak sekali. Dan saat ini mereka juga menawarkan scholarship ya. Jadi adik-adik nanti akan kita jelaskan lebih lanjutnya ya. Nah, terus poin berikutnya itu adalah kamu akan punya banyak teman dari berbagai negara. Jadi bukan hanya dari teman-teman di Indonesia aja. Kamu bisa di situ bisa ketemu teman-teman dari Korea, teman-teman dari Australia itu sendiri, ya, teman-teman dari Thailand, teman-teman dari Prancis, banyak sekali pelajar-pelajar luar negeri yang sekolah di Australia. Nah, di Australia itu juga tidak dikenal namanya biaya gedung. Kalau kita sekolah di Indonesia itu kan biasanya ada sekolah SPP-nya kelihatannya seperti ini, murah, tapi ada biaya gedung, ya, terus ada biaya ini itu lagi. Kalau di Australia tidak ada. Anda cukup membayar subjek. Jadi jelas, Anda cukup membayar SPP sekolahnya aja. Membayar pendidikannya aja, SKS-nya saja. Itu ya. Nah, terus poin berikutnya itu adalah Anda bisa bekerja part-time seperti yang tadi saya jelaskan, ya. Dan terakhir itu adalah gaji. Sudah jelas ya, kalau kita lulusan dari luar negeri, untuk gaji itu pasti tidak mungkin kecil ya. Jadi kalau kecil pun mungkin sedikit gengsi kalau kita menerimanya. Jadi kalau misalnya kita punya sertifikat dari Australia, kalau kita mau ke Indonesia, ke Jakarta misalnya, ke Jakarta kita mau lamar kerja, mungkin perusahaan-perusahaan besar itu juga akan melihat, akan melirik kita. Jadi kalau kita harus bayangkan ya, setelah kamu lulus, adik-adik lulus, sekarang kan tahun 2021 ya, jadi kamu lulus di tahun 2025 misalnya, itu persaingannya udah tidak mudah, sudah makin banyak ya. Jadi kamu bersaing dengan seluruh orang mahasiswa yang baru lulus juga di tahun 2025, dan di situ juga belum lagi senior-senior kamu yang sudah lulus dan belum mendapat kerja. Jadi mereka masukin lamaran masuk ke sebuah perusahaan itu tidak hanya satu, itu pasti ada ratusan. Nah, kita harus ada sertifikat yang akan menarik, pengalaman kerja yang menarik, sehingga mereka itu akan melihat kita. Pertama melihat kita dulu nih, untuk dipanggil interview. Nah, kemudian interview, baru dilihat pengalaman kita, pengetahuan kita. Di situ baru kita punya kesempatan untuk diterima. Kalau sertifikat kita biasa saja, itu tidak akan dilirik. Kita tidak akan diperhatikan. Itu. Next. Nah, saat ini, dikarenakan corona, Australia itu kan menutup itu ya, menutup kesempatan. Halo? Jadi Australia itu menutup kesempatan untuk bordernya ya, ditutup untuk pelajar internasional. Tetapi dia saat ini sudah mulai buka kembali. Jadi adik-adik saat ini sudah bisa, yang ingin berangkat ke Australia itu sudah bisa berangkat. Ya, mulai dari awal Desember 2021, pelajar internasional itu sudah boleh berangkat ke Australia untuk sekolah, bordernya akan dibuka. Nah, itu walaupun masih terbatas, tapi dalam tahun depan itu dipercaya itu akan dibuka selebar-lebarnya. Apalagi Indonesia, vaksinnya itu sudah
menunjukkan level 1 ya, level 1 untuk vaksin. Jadi kemungkinan besar negara kita itu akan diterima oleh Australia. Next. Nah, ini saya ingin jelaskan kepada adik-adik semuanya bahwa saat ini di Australia ini sedang menawarkan beasiswa gede-gedean untuk pelajar internasional. Jadi kalau kita belajar ke Australia, kita bisa mendapat beasiswa sampai dengan 75%. Itu diberikan oleh sekolahnya. Jadi tergantung dari sekolah. 75% ini contoh Swinburne University yang ada di Melbourne, dia berikan scholarship sampai 75%. Dan itu menjadikan pendidikannya itu sangat murah dan terjangkau. Ya, kalau dibandingkan dengan sekolah di Jakarta itu boleh berbanding harganya jadinya. Nah, kemudian dari e-calling sendiri kita juga akan memberikan promosi kepada adik-adik ya, yang khususnya adik di Santo Paulus. Jadi kita akan berikan free IELTS test. Jadi bagi adik-adik yang pendaftarannya melalui e-calling, jadi kita akan berikan IELTS test yang gratis. Kamu tidak perlu membayar biaya tes, ya. Kita yang bayarkan. Jadi biaya tes IELTS itu sekitar hampir 3 juta, itu kita bayarkan. Itu 1 kali tes. Kemudian pendaftaran di sekolah itu biasanya ada application fee. Application fee itu biasanya ada kayak di Monash bisa $100 atau ada yang $200 ya. Nah, ini kita berikan free. Jadi kamu tidak perlu membayar application fee itu juga. Nah, Anda cukup membayar SPP. Nah, SPP itu yang kamu bayar, itu tidak perlu bayar kepada kita. Langsung bisa dibayar ke rekening sekolah di Australia. Jadi kami tidak menyentuh uang Anda. Disitulah kamu merasa aman. Ya. Jadi untuk scholarship-nya itu ada yang 50%, ada yang 75%, tergantung dan sekolahnya. Next. Nah, ini contoh ya, contoh beasiswa di Australia ini. Contoh seperti di Uni of Sydney, scholarship-nya sampai $40.000 ya. Nanti bisa lihat kembali ya, ini kan di record ya. Nanti adik-adik bisa lihat kembali. Kayak seperti UNSW ada sampai $5.000, ada UTS itu sampai 25%, Macquarie Uni sampai $30.000, dan Swinburne University paling besar ini. Dia berikan scholarship sampai dengan 75%. Ya, jadi ini saya kesempatan ya bagi adik-adik yang ingin sekolah ke Australia dengan biaya yang lebih terjangkau. Di sini saya akan berikan sedikit ilustrasi juga ya. Mungkin next ya. Next. Nah, ilustrasi tentang biaya di Australia itu. Jadi adik-adik bisa lihat ya. Ini adalah contoh Bachelor of Business untuk Swinburne University yang ada di Melbourne. Ya. Pendaftarannya itu $200. Ini bukan application fee, ini enrollment fee. Ya, pendaftarannya itu $200. Terus SPP-nya itu $15.000. Asuransi itu OSHC itu adalah asuransi kesehatan. Jadi kalau adik-adik sampai di Australia itu kalau sakit bisa ke rumah sakit dan itu sudah di-cover. Visa applications ini harga resmi $630. Total semuanya itu $18.140. Nah, adik-adik akan mendapat dari SPP-nya yang 15.680 itu, kamu akan mendapat beasiswa sebesar 11.000-an. Jadi total semuanya itu tinggal 6.380. Jadi total semua bayaran kamu itu hanya sekitar 60 jutaan aja. Dan Anda udah bisa sekolah di Swinburne University. Ini belum termasuk free IELTS, ya. Belum termasuk visa. Ya. Sorry, udah termasuk, cuma belum termasuk free IELTS. Jadi IELTS itu nanti kamu masih dapat free IELTS dari kita, Anda tidak perlu bayar, ya. Terus nanti kamu ya kita bayar $310 ya. Catatan IELTS itu mendapat nilai Nah, kalau itu bayar sehingga persiapan dan dia lulusan dari Monash University. Jadi ini ada beberapa pilihan sekolah yang mungkin lebih seperti Swinburne, UNSW, UTS.
Dia juga beli ya, contoh seperti memasuk ke itu hanya sekitar $5.000 total ya. Penting daftarannya itu total semua termasuk asuransi ya, itu nanti bisa di kantor kita di Pontianak ya. Next. Mungkin ini juga satu ya, harus adalah syarat-syarat visa. Jadi syarat-syarat visa ini sekarang sangat mudah sekali. Jadi Indonesia kebetulan sekarang berada di level 1 Indonesia itu sangat buat ingin berangkat ke Australia. Jadi permohonan visanya tuh lebih mudah tadi. Ini sebenarnya sudah tidak menjadi syarat, tetapi kita tetap minta kepada adik-adik untuk lengkapin. Jadi nanti kalau misalnya mau berangkat ke Australia, Anda harus melengkapi dokumen ini. Tapi kalau misalnya tidak ada dokumen ini, nanti kita bisa solusinya. Karena Indonesia berada level 1 ini, kita tidak wajib melengkapi dokumen ini. Next. Nah, ini saya juga berikan sedikit penjelasan tentang selain Australia, ini ada Malaysia. Jadi kemarin mendapat masukan juga bahwa banyak adik-adik yang ingin berangkat ke Malaysia juga. Jadi tentang yang belajar Malaysia ini karena dekat di Indonesia, sertanya di aktif nasional, banyak juga sekolah-sekolah di Malaysia itu sertifikat dari banyak terjangkau, biayanya juga terjangkau. Jadi biaya sekolah di Malaysia dengan Indonesia itu berbanding, sama, hampir sama. Ya, next. Nah, ini adalah ilustrasi tentang biaya sekolah di Swinburne University di Malaysia. Jadi adik juga bisa lihat, ya. Nah, nanti lebih jelasnya bisa menanyakan kepada kita. Ya, ini dalam ringgit Malaysia. Kalau tadi dalam dolar Australia, ini dalam ringgit Malaysia. Jadi dikalikan dengan 3.500. Ya, seperti Bachelor of Business itu semuanya sekitar 100 jutaan. Next. Nah, kalau ini sekolah lain lagi, namanya UCTS. Ya, ini lebih terjangkau. UCTS ini lebih ke IT ya, ke IT dan juga engineering. Dia lumayan terkenal untuk program itu, dan biaya sekolahnya juga lumayan terjangkau sekali. Kalau dibandingkan dengan Indonesia di Jakarta, lebih kurang biayanya. Biayanya lebih kurang. Next. Nah, jadi selanjutnya bisa hubungi kita, teman-teman kita, nanti bisa kunjungi kantor kita di Cokro Aminoto. Jadi, nanti kita akan berikan konsultasi yang lebih jelas. Selanjutnya, mungkin tanpa menunggu lagi, saya akan berikan kesempatan kepada tim di Sydney, ya, untuk memberikan penjelasan. Kemudian adik-adik saya harapkan bisa bertanya kepada kita, apa sih yang ada di benak kalian, supaya nanti kita bisa sharing pengetahuan dan pengalaman kami kepada kalian. Ya, mumpung ada teman-teman juga yang dari Australia, ada standby di sini. Ya, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Edi untuk memberikan presentasi tentang service-service yang diberikan kepada adik-adik sesampai di Australia nantinya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya, nama saya Edi. Sekarang saya berada di Sydney, Australia, di mana kita adalah salah satu education agent yang ada di Australia. Nah, di pagi ini saya akan menjelaskan service-service apa saja yang kita berikan di saat kamu sampai di Australia. Miss Monica, tolong di-share PowerPoint kita.
Nah, di saat kamu semuanya sampai di Australia, kamu tidak akan ditinggal begitu saja. Kita ada salah satu agent yang memiliki head office di Australia, sehingga kita bisa membantu kamu dan membimbing kamu lebih lanjut sampai kamu menyelesaikan sekolah kamu di Australia. Next. Nah, di saat kamu sampai di Australia, bimbingan kita banyak sekali. Kita akan menjelaskan dari awal sampai, kita akan membantu dari awal sampai kamu menyelesaikan sekolah kamu. Next. Nah, di saat kamu sampai di Australia, pastinya kamu akan memiliki banyak pertanyaan mengenai apa saja yang kamu harus lakukan di saat kamu sampai di Australia. Nah, kita tim di Sydney kita, jika kamu sekolah di Sydney, kamu bisa mengunjungi office kita di Sydney dan kita akan memberikan post arrival briefings di mana ini akan termasuk paperwork mengenai orientation day kamu. Nah, pastinya kamu akan memiliki banyak pertanyaan dan kamu akan bingung karena ini pertama kali kamu menginjak kaki di Australia. Nah, kita akan menjelaskan apa saja yang kamu akan lakukan di hari orientasi kamu. Dan juga kita akan menjelaskan mengenai SPP, installment plan kamu, bagaimana kamu membayar SPP, dan bagaimana kamu membayar SPP either ke kita ataupun ke sekolah langsung. Tim kita di Australia juga akan menjelaskan mengenai study timetable kamu. Pastinya kamu akan memiliki banyak pertanyaan dan sesampai kamu di Australia, kamu tidak harus langsung ke sekolah, kamu bisa langsung ke kita dulu dan kita bisa menjelaskan at least general information, apa saja yang kamu butuhkan, yang perlu kamu bawa di orientation day, dan juga schedule apa saja yang kamu akan lakukan di saat kamu bersekolah di jurusan kamu itu. Next. Nah, setelah kita menjelaskan mengenai post-arrival briefings, mengenai orientasi dan lain-lain, kita juga akan membantu mengenai text file number application. Nah, apakah itu text file number? Selama sesuai yang dijelaskan dengan Pak Andreas sebelumnya, salah satu kelebihan dari student visa adalah kamu bisa bekerja part-time. Nah, selama kamu bekerja part-time, kamu membutuhkan text file number, di mana ini adalah number yang dibutuhkan bagi employer kamu untuk membayar gaji kamu. Nah, tim kita akan pasti membantu kamu mengenai itu. Next. Selama kamu di Australia, kamu memiliki health insurance. Nah, kelebihan kita memiliki office di Australia, kita akan membimbing kamu untuk menggunakan health insurance kamu. Pastinya selama kamu di Indonesia, kamu belum tentu memiliki insurance sendiri. Nah, di Australia kamu harus memiliki insurance. Health insurance adalah salah satu kondisi yang diperlukan bagi pemegang student visa, di mana jika kamu sakit, kecelakaan, ataupun kamu perlu ke dokter, kamu harus memiliki insurance. Nah, untuk menggunakan insurance itu straightforward. Tapi kadang kamu akan memiliki pertanyaan. Tim kita akan membantu kamu untuk melakukan registrasi. Registrasi di mana meregistrasi ke HP kamu sehingga kamu bisa menggunakan insurance kamu di kapan saja dan bisa download insurance card kamu di mana bisa kamu tunjukkan di saat kamu ke rumah sakit ataupun ke dokter. Selain itu, insurance terkadang kamu harus melakukan klaim. Dan pastinya tim kita siap membantu kamu untuk melakukan bantuan untuk menjelaskan gimana kamu melakukan klaim tersebut. Next. Nah, selama kamu di Australia,
kamu akan memiliki banyak pengetahuan pastinya, karena kamu akan bertemu dengan teman, share mate di rumah, friends at the college, at work, di mana kamu akan memiliki banyak pertanyaan mengenai visa kamu. Terkadang ada student yang sudah tinggal 1 tahun dan akhirnya punya pertanyaan mengenai visa ataupun visa lain, kondisi visa mereka, apakah sponsor ataupun pertanyaan mengenai COE. COE adalah Confirmation of Enrollment, di mana selama kamu memegang student visa, kamu harus memiliki COE. Itu adalah bukti kamu terdaftar di sekolah. Nah, itu kondisi-kondisi tersebut tim kita siap membantu kamu untuk menjelaskan dan juga membimbing kamu jika kamu ada pertanyaan lebih lanjut. Pastinya kita sebagai agent kamu, kita siap memberikan penjelasan dan juga membimbing kamu untuk memastikan kamunya itu tidak akan melanggar peraturan di Australia. Selanjutnya kita juga akan bisa counsel kamu dan plan kamu untuk bisa tinggal di Australia. Terkadang student yang sudah tinggal di Australia ingin tinggal lebih lama lagi ataupun punya plan lain. Nah, pastinya kamu bisa menghubungi kita kapan saja, either by phone, WhatsApp, email, ataupun come in person ke office kita, dan kita bisa discuss sama-sama mengenai plan kamu. Jika kamu ada rencana untuk changing plan kamu, study plan kamu, jurusan kamu, kita siap membantu kamu. Jadi penting sekali sebagai agent itu memiliki head office di Australia, sehingga kita tuh siap membimbing kamu, dan kamu itu tidak akan ditinggalkan begitu saja. Kita bisa membantu untuk fill out scholarship application, kita bisa bantu kamu untuk reallocate ke different state di Australia, misalnya sekarang kamunya sekolah di Sydney, dan suatu saat kamu mau pindah ke Melbourne ataupun state lainnya, kita siap membantu kamu. Dan kita juga bisa membimbing kamu untuk make sure kamunya itu di PR pathway. PR adalah permanent resident, di mana itu ada status kamu untuk bisa tinggal di Australia lebih lama lagi, bukan memegang student visa lagi. Nah, itu biasanya goal dari student visa holder. PR pathway ini kitanya akan discuss dan plan untuk kamu free of charge, sehingga kamunya itu di pathway yang benar. Kita juga akan membantu kamu untuk student visa extension dan membooking any medical examination untuk visa application kamu. Next. Nah, sebelumnya kita menjelaskan mengenai counseling dan lain-lain. Di bagian ini adalah bagian student essential, di mana seperti membuka bank account di Australia, money transfer, accommodation, di mana hal-hal ini adalah hal yang penting sekali sebagai student yang pertama kali sampai di Australia. Terkadang ada student yang tidak memiliki keluarga ataupun teman. Jangan khawatir, kita adalah family kamu in Australia. We are your friend, your first friend, and also your first family in Australia. Jadi kita selalu siap membantu kamu, gak hanya mengenai sekolah kamu, tapi juga mengenai essential hidup, hal-hal essential di hidup kamu di Australia. Sebagai contohnya itu akomodasi kamu, jika kamunya perlu melakukan translation untuk dokumen kamu, for some reason misalnya buat kerja, kamu bisa menghubungi kita, kita siap membantu kamu. Certified document seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika terkadang kamu harus mengisi formulir untuk tempat kerja dan kamu harus di witness ataupun dilegalisir by a JP, kamu bisa datang ke office kita dan kita bisa witness dan bisa legalisir buat kamu. Renew pasport Indonesian kamu, kita bisa bantu guide dan melakukan renewing passport application. Kemudian kita bisa guide jika kamunya punya masalah di sekolah ataupun kamu punya masalah dengan tempat kerja, kamunya punya pertanyaan,
kitanya bisa share experience kita bisa guide kamu untuk make sure kamunya itu in the right pathway. Karena di Australia itu aman sekali, semuanya itu tertulis dan kita bisa bimbing kamu dengan baik dan benar. Sehingga sebagai agent itu penting sekali. Gak hanya kita enroll student dan that's it. Kita sebagai agent, kita membimbing student untuk make sure student itu tidak melanggar peraturan ataupun student itu punya seseorang yang ataupun agent yang bisa jika punya pertanyaan ataupun mencari guidance, kita bisa memberikan itu. Kita punya experience yang sudah lama di Australia, seperti saya sendiri, saya sudah lama di sini, sehingga saya punya experience banyak, nggak hanya mengenai student visa kamu, tapi juga kehidupan di Australia. Selain itu, kita juga bisa bantu misalnya guide kamu mengenai tax return kamu. Kayak kita jelaskan sebelumnya, sebagai student visa holder, kamu akan kerja part-time biasanya. Di saat kamu kerja part-time, kamu menggunakan tax file number kamu akan melakukan tax return, pelaporan pajak. Nah, kita bisa guide kamu untuk melakukan Australian tax return di saat kamu perlu guidance mengenai itu. Next. Nah, di saat kamu di Australia, kita juga bisa membantu kamu mengenai English language proficiency, di mana kita akan guide kamu untuk melakukan IELTS booking dan lain-lain. Kita bisa guide kamu untuk jika kamunya perlu les IELTS, PTE, kitanya siap membantu kamu. Jadi kita adalah tempat di mana kamu bisa mencari informasi. Dan kita adalah your first family here. Sehingga kitanya itu bisa membantu kamu selama kamunya itu di Australia. Kita bimbing kamu untuk make sure kamunya itu tidak dilupakan. Dimana ini adalah kelebihan kita. Dari experience kita banyak student dari agent lain, di mana dianya itu sebelumnya dari Indonesia, memiliki agent, sampai di Australia tidak memiliki agent. Agent di Indonesia-nya itu tidak mengerti aturan di Australia. Sedangkan kita, e-calling, kitanya itu punya experience. Kita sendiri sudah tinggal lama sekali di Australia, sehingga kita bisa jelaskan lebih lanjut dan bimbing kamu untuk make sure kamunya itu di pathway. Kita learn dari experience kita mungkin kitanya itu punya banyak kesalahan sebelumnya. Nah, yang kamunya dapat semua kelebihan kita, di mana kamu tidak buang-buang waktu lagi. Makanya itu penting sekali untuk kalian itu sampai di Australia itu memiliki agent seperti kita yang bisa bimbing kamu lebih lanjut. And most importantly, we are always ready to help you. Ya. Begitu saja, itu semua service yang kita berikan. Saya akan kembalikan lagi ke Pak Andreas untuk melakukan Q&A. Ya, baik. Terima kasih Pak Edi. Jadi selanjutnya mungkin kita masih sekitar 15 menit. Apakah dari adik-adik ini ada pertanyaan? Silakan bisa raise your hand. Jadi kita bisa share pengetahuan kepada kalian. Apakah mau tanya kepada saya ataupun kepada teman-teman yang ada di Australia. Jadi seperti yang dijelaskan tadinya, mungkin dari pihak Pak Edi ada menjelaskan apa banyak sekali teman-teman yang sudah berangkat ke Australia, sesampai di situ dia nggak memiliki agent, dan itu sangat kesulitan sekali. Jadi pekerja sampai di Australia itu kalian masih banyak hal yang harus lakukan. Ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh Student Service Center di sekolah, dan hanya harus dilakukan oleh agent. Ya, contoh misalnya ya trainer ya,
Jadi jangan lupa bayar SPP. Apa yang terjadi? Kayak kemarin baru terjadi nih. Student kita itu last minute bayar SPP. Kalau enggak besoknya itu udah kena denda. Mau nggak mau kita bantu orang tuanya mentransfer uang ke kita dari Australia, akun kita di Australia kita bayarkan. Karena dia kalau dia transfer melalui bank lagi sudah nggak terkejar. Karena perlu waktu sekitar 2 hari baru sampai uangnya. Nah, itulah fungsi dari sekolah agen kita, kantor kita yang di Australia. Belum lagi nanti ada student yang setelah selesai, dia bilang, aku mau dapat visa kerja. Nah, itu nanti tugas dari Pak Edi dan teman-teman di Australia itu akan bantuin kamu. Dan sesampai di situ juga enaknya orang Pontianak, ada orang Pontianak di sana. Jadi Pak Edi itu anak Petrus dulunya. Anak Petrus ya. Saingannya Paulus ya. Jadi dia dari Petrus dan dia sekolah di Australia gitu. Ini ada pertanyaan dari teman kamu mengenai berkas apa yang dilakukan untuk pendaftaran. Jadi berkas untuk pendaftaran itu sebenarnya seperti tadi disampaikan itu ya. Lebih jelasnya adalah sebenarnya berkas masih ijazah ya. Terus ada paspor. Terus ada KK. Itu aja dulu untuk pendaftaran kan tamatnya. Ijazah, paspor, KK. Nah, apabila belum ada ijazah, boleh berikan kepada kita rapor. Rapor kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 semester ganjil kalau sudah ada semester ganjilnya. Jadi kita bisa daftarkan conditional offer dulu. Dapatin offer letter dulu. Nah, di situ nanti di offer letter ada perincian biaya yang harus kamu bayar. Nah, jadi tergantung dari kamu pilih sekolah apa. Nah, setelah dapat offer letter, di situ ada syarat-syarat juga. Oh, ternyata kamu mesti ada IELTS minimal 5,5. Diploma 5,5. Nah, nanti kamu, oh Inggris aku udah bagus. Langsung tes IELTS. Tes IELTS dapat 5,5. Oke. Kemudian kita bisa langsung daftarkan gitu. Dan nanti SPP-nya langsung bayar ke sekolah. Ini ada pertanyaan lagi apa ini? Ya. Terus ada lagi, bagaimana supaya bisa BSPP dan supaya tidak kena denda. Sebenarnya kalau BSPP itu tinggal bayar aja ke sekolah. Ya, kalau kamu udah di Australia, tinggal langsung bayar ke sekolah, tidak perlu bayar. Bisa juga bayar melalui kantor kita di Australia. Jadi student itu kadang dia mau gampang, dia bayar ke kantor kita di Australia. Karena dia merasa mau urus ke student service center lagi ini itu jadi males kan. Dia langsung bayar ke rekening sekolah ataupun ke kita, langsung dikasihkan buktinya. Nanti kita yang urus semuanya. Gitu. Jadi hashtag kita tuh ayo terima beres gitu. Jadi untuk syarat masuk ke sana itu sebenarnya beda-beda ya. Setiap sekolah tuh beda-beda. Kalau misalnya masuk ke bachelor itu minimal 6 IELTS-nya. Ya, kalau misalnya nggak sampai 6, dia bisa les bahasa Inggris lagi di Australia ataupun tes ulang lagi. Ya. Nah, terus tadi yang saya jelaskan, kalau college itu satu semesternya itu hanya 20-an juta. Kalau bachelor, kebetulan student ini lagi ada scholarship. Itu total semuanya tuh, ini tuh hanya 60 jutaan. Itu saya juga surprise. Student sampai berani seperti itu. Dan itu scholarship-nya berkelanjutan. Tidak hanya di satu semester aja. Dan kamu mesti jaga nilai kamu. Kalau nilai kamu itu sesuai standar dia, itu scholarship-nya sampai kita sekolah selesai. Gitu loh. Nah, sampai di Australia, kalau kamu nggak punya tempat tinggal, jadi kita ini tidak mencari tempat tinggal sesampai kamu di Australia. Sebelum kamu berangkat ke Australia, kita sudah siapkan ini tempat tinggal kamu. Jadi misalnya, oh, gue nggak punya siapa-siapa nih di Australia, gue mau sekolah ke Sydney. Ya udah, kita akan bantuin. Kita akan bantuin kamu siapkan. Apakah itu mau di apartemen ataupun di homestay. Nah, misalnya kamu ke Melbourne, kita bisa bantuin kamu cari homestay ataupun apartemen juga. Itu. Ya, ada juga. Jadi kalau homestay itu kamu tinggal dengan family Australia yang dicarikan oleh sekolah. Itu. Ya.
Ini ada pertanyaan dari teman kita, apakah ada kebijakan khusus dari e-calling terkait masalah kepengurusan dan servis di masa pandemi? Jadi saat ini ya pasti kalau misal mau kunjungi kantor kita di Australia ataupun mau by phone sih tidak masalah ya. Tapi kalau misalnya kamu mau ketemu kita, ya semuanya kita selalu menggunakan masker ya. Bahkan kami sesama di kantor juga menggunakan masker. Nah, sedangkan ke Australia saat ini sudah aman ya. Jadi teman-teman semuanya di Australia itu sudah tidak menggunakan masker. Jadi kalau kamu udah di Australia pun sudah tidak menggunakan masker gitu. Kalau tempat ini ada pertanyaan lagi, apakah perlu biaya lagi untuk tinggal di apartemen atau di homestay? Tentu saja. Jadi yang kamu bayar itu adalah biaya sekolah saja. Untuk tempat tinggal di homestay ataupun makan itu nanti ada biaya lagi. Cuman keuntungan dari Australia itu adalah, sekali lagi saya jelaskan, kita ini bisa part time. Jadi orang tua itu mungkin bisa bantuin bayar SPP, tapi part time kamu itu bisa untuk kamu bantu di biaya hidup kamu itu. Ya. Jadi Anda bisa mendapat tambahan lah. Nah, syukur-syukur ada murid tertentu yang beruntung ya, dia bahkan bisa bantuin cover tuition fee-nya, SPP-nya, gitu. Jadi sebenarnya tidak terlalu nggak seperti di Indonesia, di mana ya kamu bekerja, nggak mungkin bisa cover lu punya biaya SPP, itu sangat susah. Kalau di Australia itu sangat mudah, karena hitungan part-time kamu itu, hitungannya adalah dolar. Jadi tenaga kerja di Australia itu dihargai lebih tinggi. Seperti itu. Jadi mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain. Kanada, ini ada pertanyaan nih dari Laila ini, apakah Kanada masih belajar online? Nah, saya ini sebenarnya Kanada udah bisa masuk juga ya, sudah bisa masuk juga. Cuman kalau misalnya mau belajar online juga boleh. Cuman ada syaratnya, ada syarat vaksin. Ada syarat vaksin yang harus kamu lengkapin. Saya yakin kalian rata-rata sudah terima vaksin ya. Apakah e-calling ada membantu untuk mencarikan pekerjaan di Australia? Nah, ini pertanyaan menarik ya. Saya sudah lama tidak mendengar pertanyaan ini. Jadi, mencari pekerjaan di Australia itu kita tidak membantu ya, karena kita tidak tidak membuka lowongan, tapi kami akan memberikan informasi. Jadi gini, jadi ada komunitas di Australia itu sudah ada komunitas Indonesia. Jadi biasanya itu kalau ada informasi-informasi pekerjaan itu, kamu bisa lihat di komunitas ataupun di pengumuman kita. Biasanya kita ada informasi, kita akan infoin kepada student-student. Oh ini loh, lagi ada pekerjaan. Dan kalau kamu duduk di kantor kita di Australia itu, setiap hari pasti ketemu senior-senior yang orang-orang Indonesia yang udah lama di Australia. Mereka biasanya hampir tiap hari itu ada berapa orang yang datang ke kantor kita. Ya, apakah membayar SPP, ataukah hanya sekedar numpang duduk ya. Jadi itu udah ada transit orang Indonesianya di kantor kita itu, karena murid kita udah ribuan ya di Australia ya. Jadi ini satu keuntungan lah buat student-student kita di Australia itu. Nah, ini juga e-calling dari pihak saya ingin menekankan kepada adik-adik juga. Mungkin 2 tahun yang lalu pada saat kalian kelas 10 ya, Anda bisa lihat ya banyak sekali agen-agen pendidikan di Pontianak ya. Nah, sekarang ada berapa agen pendidikan yang masih ada, yang masih survive, yang benar-benar masih ada. Nah, ini adalah menunjukkan eksistensi perusahaannya. Nah, ini penting juga buat adik-adik. Misalnya kamu daftar di satu agensi, dan di mana agensinya udah tutup, nah itu kalau kamu ada masalah itu akan susah untuk diurus selanjutnya. Itu. Ada lagi mungkin pertanyaan lain? Waktu kita tinggal 5 menit. Jadi sekali lagi mungkin untuk penutup kepada adik-adik semua, saya harapkan adik-adik bisa memilih yang terbaik untuk pendidikan kalian, ya. Terus bisa coba mencari informasi tentang pendidikan di luar negeri, karena ini kesempatan, ya. Kesempatan buat kita. Pertama, scholarship itu banyak di Australia, lagi ada banyak. Tidak selalu ada kesempatan seperti ini. Terus kedua, di Australia itu aman, jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir juga. Nah, saat ini
kita juga harus mengerti dan tahu bahwa kalian itu bukan bekerja di tahun 2021, 2022. Kalian itu bekerja di tahun 2025. Di situ persaingan kerjanya itu lebih ketat. Jadi persiapkanlah yang terbaik buat kamu supaya nanti setelah selesai bisa bersaing dengan yang lain. Saya rasa cukup ya. Mungkin Pak Edi lagi ada yang disampaikan lagi, Pak? Pak Edi masih ada yang sampaikan? Nah, pastinya di saat kalian mengambil keputusan, especially kalian masih muda, dari experience kita, student-student yang sudah mengikuti kita bisa tahu banyak student yang sampai di Australia, pengalaman yang mereka temukan gak hanya dari sekolah, tapi dari lingkungan juga. Di mana banyak student-student yang dulunya itu sekolah di negara-negara lain ataupun di Indonesia dan akhirnya sekolah di Australia. Dan kelebihan dari sekolah Australia itu jauh lebih banyak dibandingkan mereka sekolah di Indonesia. Pastinya itu hidup itu sekali ya. Jadi pastinya itu kita mencoba untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk hidup kita. Nah, jika bisa bikin keputusan, lihat apa kelebihan, especially kamunya itu masih muda, sehingga kamunya itu bisa mencari pengalaman lebih banyak. Itu saja sih yang bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih Pak Edi dan teman-teman semua yang di Australia. Saya rasa cukup ya, mungkin moderator, host saya kembalikan. Terima kasih atas waktunya. Saya doakan semuanya lulus ya dan selalu sehat. Ya, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Pak Andreas, kemudian juga Pak Edi beserta timnya. Ya, sekali lagi terima kasih. Mungkin para peserta nanti ingin tahu lebih lanjut juga bisa datang ke ofisnya yang sudah ada di jalan mana tadi Pak ya? Jalan Hos Cokroaminoto Pak. Hos Pontianak. Cokroaminoto nomor 493. Ya, Merdeka Dan Timur. tadi juga sudah ada, ya oke. Dan tadi juga sudah saya lihat ada menyebarkan link absen, mungkin di sana juga nanti bisa disampaikan kalau mau tahu lebih lanjut tentang ekonomi. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Andreas dan timnya. Mohon maaf ini waktunya sudah berakhir, kami akan lanjut ke perguruan tinggi lainnya. Oke, terima kasih. Thank you. Oh iya, mohon maaf Pak Edi dan teman-teman, kita foto dulu ya.